Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhinnal jannata darussalam. Segala puja dan puji hanya milik Allah, dan hanya kepada Allah tempat kita memuja. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon ampun dari segala dosa dan salah kita. Dan kita memohon perlindungan dari mara bahaya dan dari keburukan nafsu dan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang telah diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada siapapun dan apapun di langit maupun di bumi yang akan dapat menghalangi dan menyesatkannya. Akan tetapi apabila Allah tidak memberikan petunjuk atau menyesatkan hambanya, maka tidak ada siapapun dan apapun yang akan bisa memberi petunjuk kepadanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, penawar hati kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ucapan sholawat itu merupakan tanda cinta kita kepada beliau, tanda lahir dari lesan kita bahwa kita mencintai beliau adalah seringnya kita bersolawat kepadanya.
Maka jangan pernah meninggalkan sholawat untuk beliau, karena kebaikannya akan kembali kepada diri kita, ya. Keberkahan dari sholawat itu juga akan mengalir. Kalau basa Jawa ini luber, ya, ngeluberi untuk kebaikan, keberkahan kita, anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita semuanya, orang-orang soleh yang mengikuti di jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga diakui menjadi umatnya yang tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi benar-benar diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul ummah, pertolongan yang agung di dunia sampai di akhirat. Tes, kaget, mati. Habis baterainya. Bluetooth dihidupkan. Halo, tes. Ihwafillah rahimakumullah, alhamdulillah. Karena beberapa waktu yang lama kita tidak bersua, kita tidak berjumpa. Walaupun mungkin yang lain mengadakan kajian secara virtual, ada yang lewat Jinsi, ada yang lewat Zoom, ada yang lewat Bluetooth dihidupkan. Google Meet. Akan tetapi kita kemarin libur, ya, mungkin karena memang ada kendala, ya, ada kendala, belum bisa melaksanakan. Secara pribadi saya yang mungkin terus serawung, ya, hampir tiap pekan, walaupun mungkin setiap kali pertemuan sudah saling memaafkan, ya. Setiap kali pertemuan, jika selesai kita saling memaafkan. Tetapi karena memang ini sebuah tradisi yang mungkin memang tahun ini tidak banyak dilakukan, karena memang adanya wabah. Karena adanya wabah ini, insya Allah semua karyawan Rabbani diberi kesehatan, ya. Tidak ada yang terkena positif, ya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Memang secara grafik, ya, secara grafik Kota Semarang ini sebenarnya belum turun, ya. Baru kemarin aja ini laporan ada pertambahan, ya. Dari Sendang Mulyo, Sendang Guwo, kemudian Pedurungan, ya. Gemah itu ada, itu malah deket mertua saya itu, ya, tetangganya ada yang positif, makanya langsung dilarang, nggak boleh kesini dulu. Ada yang positif, satu keluarga, kemudian dikarantina, dirawat di rumah sakit, ya. Jadi memang hati-hati perlu, ya. Akan tetapi kita kembalikan bahwa kita sebagai orang yang beriman itu ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan, ya. Dan yang paling utama, paling pokok, yang pertama adalah ikhtiar fis-sama, ikhtiar, bahasanya ikhtiar langit, ya. Itu yang utama. Baru nanti setelah ikhtiar langit dilakukan, kemudian melakukan ikhtiar fil ardi atau ikhtiar bumi, ikhtiar dalam bumi. Karena kadang seseorang yang tidak punya keimanan itu sangat ketakutan sekali. Ketakutan, ada tetangganya yang positif, itu ketakutan, bahkan sampai mau dicek itu pada lari tunggang langgang, ya. Mau dicek kesehatannya,
ini ikut tertular apa enggak, takutnya bukan main sampai melarikan diri, dicari tidak ada, udah nggak tahu kemana rimbanya. Nah makanya Bismillahirrahmanirrahim, bahkan di fase new normal ini ya, new normal ini adalah tatanan baru yang dikhususkan untuk kegiatan ekonomi. Makanya ekonomi ini harus segera berjalan. Karena kalau nggak segera berjalan, nggak pada makan. Ya. Ada BLT ini paling tinggal 1 bulan lagi sudah habis uangnya. Ya. Berapa triliun ini sudah habis hanya untuk memberi makan sebagian orang di Indonesia 3 bulan. Ya. Makanya kesombongan manusia itu kadang tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ini memang hikmah yang sangat luar biasa. Dan ada hal yang mungkin banyak dicari, ya. Di saat wabah corona itu banyak dicari orang-orang yang minimal itu bisa menjadi imam sholat. Ya, di rumah. Bahkan ada seorang dokter itu yang mencari imam sholat untuk sholat Idul Fitri di rumah karena nggak bisa mengimami sholat tarweh begitu, mencari untuk sholat tarweh, ya, untuk sholat tarweh itu begitu pentingnya. Dan banyak sekali yang mungkin tidak menyadari hal ini. Ya kalau tidak tahu. Saya ya yang mungkin saya tahu dari saudara-saudara juga seperti itu. Wah, kamu enak walaupun di rumah ada yang bisa mengimami sholat, ngajar ngaji, mengimami sholat tarweh, sholat id. Lah ini saya di rumah tidak ada yang bisa mengimami. Ya. Banyak sekali yang mengatakan dan curhat seperti itu. Makanya saat seperti itu sangat perlu sekali ilmu agama yang minimal bisa imam sholat, itu udah luar biasa ya. Karena banyak sekali yang tidak bisa mengimami, ayah tidak bisa mengimami, anak-anak juga belum bisa, tidak bisa mereka sholat. Padahal saat itulah untuk menambah ketakwaan. Ya, kalau di rumah tidak ada peribadahan, bagaimana bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan mungkin yang banyak bagi mereka yang tidak beriman itu menambah putus asa. Dan bahkan dari data selama pandemi itu tingkat perceraian itu hampir 3 kali lipat. Ya, perceraian rumah tangga itu. Selama di rumah terus itu ternyata tidak semakin akur, malah semakin hancur. Ya. Dan teman saya sebagai pengacara, itu pasiennya, itu saya tanyakan, nah ini pasienmu saiki piro ini? Kemarin menunggu di pengadilan itu udah nomor 1000 berapa ini? Ya, para pengacara ini. Jadi status Facebook juga ini, kamu udah dapat pasien berapa ini, saya kadang seperti itu ya. Karena teman pengacara itu banyak juga, banyak sekali. Ya itu karena memang yang tidak dimodali dengan agama, keimanan itu tidak menambah kebaikan, bahkan menambah keburukan. Ya, banyak sekali ini yang diuji, dicoba hal yang sangat luar biasa. Makanya agama itu menjadi pegangan yang kuat untuk kita, supaya dalam keadaan apapun kita masih bisa menghadapinya dengan sekuat tenaga kita, ya. Maka sebelum mengawali ini kita kembali bahwa new normal ini bukan berarti wabah corona sudah tidak ada, ya. Bahkan ini masih meningkat terus. Masih meningkat. Makanya yang pertama kita
senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai lupa keluar rumah minta perlindungan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ya. Jangan sampai lupa. Karena kalau kita hanya bersandar dengan ikhtiar jasad dia, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu sepertinya kalau dipikir panjang itu juga tidak bisa. Karena semua benda yang kita pegang itu sudah dipegang orang lain. Apalagi kemarin saya nengok di toko sepeda, ya, tanya-tanya. Ini ramai orang semuanya megang sepeda, ya, nyoba ini. Ini nggak ada protokol COVID. Atau ini paling ramai di toko sepeda saat ini. Itu semuanya nyoba. Kalau memang itu semua terkena, bisa jadi semua terkena. Ya. Makanya perlindungan itu yang paling penting. Tetapi jangan hanya mengandalkan doa, ya. Kadang pokoknya saya berdoa nanti kena ya wis, pokoknya aku campur ya rak popo gitu. Malah ada yang mungkin para tabib dukun malah mana yang terkena virus mau tak sedot kan begitu ya. Virusnya tak sedotnya sampai ada yang seperti itu, ya. Memang tawakal itu kita berserah diri kepada Allah setelah kita ikhtiar. Ya, pertama kita berdoa, minta perlindungan. Ya, ada beberapa zikir yang al-maksur yang mungkin sudah terkenal gitu. Pertama memang baca doa setiap kali kita melangkahkan kaki dari rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu yang kita awali, kemudian baca zikir Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Ini insyaallah udah hafal ya. Udah hafal semua? Bismillahi dengan nyebut Allah yang beserta dengan namanya, ma'asmi syai'un sesuatu fil ardi wala fis sama la yadurru, ya, tidak akan dapat membahayakan sesuatu yang bersama atas nama Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui. Ini pada hakikatnya, ya. Hakikatnya. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, dari gangguan, mara bahaya, godaan dari ciptaan Allah. Karena memang semuanya ciptaan Allah, ya. Memang pada hakikatnya tidak akan mungkin sesuatu itu menempel, sesuatu itu datang kecuali izin Allah, ya. Tetapi Allah juga akan melihat bagaimana usaha manusia, ikhtiar manusia, ya. Ibaratnya kalau kita punya kuda, kemudian sudah diberi kendali, diberi tali, kemudian sudah diikat di tempat yang aman, kemudian kita tawakal, berserah diri kepada Allah, semoga aman, ya itu namanya tawakal. Tapi kalau punya kuda tidak diberi tali, tidak diberi kendali, tidak diikat, kemudian diserahkan tawakal, semoga aman, ya pasti lari. Pasti lari. Makanya pertama kita berdoa, minta perlindungan, kemudian banyak berzikir, kemudian sesuai ikhtiar kita di bumi ini sebagai manusia harus melakukan untuk menjaga imun, ya. Kalau jasad ya kita sesuai himbauan para medis, dokter, rawat,
Ya, pokoknya tenaga kesehatan. Untuk menjadi sehat, ya mereka ahlinya. Ya, yang penting kita ikuti. Untuk masalah ibadah fikih, kita ikuti para ulama. MUI, Majelis Ulama. Ya, insya Allah kita aman, ya, insya Allah aman. Kalau tentang jasad, jaga jarak, ya jarak walaupun mungkin pakai baju, ya nggak bersentuhan lah minimal. Yang penting kalau nggak boleh salaman, ya jangan salaman dulu. Nggak usah salaman, ya nggak apa-apa, ya. Yang penting nggak salaman. Kemudian sering cuci tangan. Kalau cuci tangan insya Allah kalau kotor pasti cuci, ya. Semuanya sudah diajarkan bagaimana akhlak yang mulia, cuci tangan, menjaga kebersihan. Ini memang sudah dari dulu, ya. Kalau hal itu dilakukan dari dulu, insya Allah sehat. Karena memang manusia itu kalau belum diberi pelajaran, ya, durung diajar biasanya durung kapok, gitu ya. Baru ya ada yang bisa mengambil pelajaran dan ada yang tidak bisa. Kalau yang nggak bisa ya berarti mereka su'ul khotimah. Karena diberi ujian, diberi pelajaran sampai meninggal tidak sadar, nah, itu su'ul khotimah. Naudzubillah ini dari. Nah, semoga kita banyak sekali bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah dalam dibalik wabah ini. Pastinya banyak sekali, ya, banyak sekali hikmah. Dan yang pasti kita yakin bahwa Allah menjamin semakin tinggi iman dan takwa itu semakin terjamin kehidupan kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukup ini mungkin ayat ini menjadi diri kita untuk ketenangan hidup di dunia. Ketenangan hidup di dunia, ya. Jadi yang penting kita usahakan untuk terus meningkat ketakwaan kita. Walaupun berapa persen lah, walaupun sedikit-sedikit tidak apa-apa, ya. Pokoknya meningkat gitu. Sampai kapan ya? Sampai nanti kita meninggal, ya. Sampai kita meninggalkan dunia ini, berusaha terus menerus. Dan satu caranya memang terus untuk kita mengkaji, taklim, ya. Jadi bersyukurlah kalau kita masih banyak teman sahabat untuk terus mengajak kepada keimanan dan ketakwaan, ya. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan solusi jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya. Ini pasti, ya, pasti. Dulu sudah saya jelaskan, mungkin sampai bahkan kematian itu juga merupakan solusi, ya. Sampai ada yang menanggung beban musibah, tapi terus dalam keimanan sampai meninggalnya, itu solusi yang membahagiakan, ya. Karena setelah itu mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di akhirat, ya. Justru yang mungkin belum meninggal itu masih tanda tanya, ya. Kalau orang-orang yang sudah meninggal dalam kebaikan, dalam keimanan itu mungkin di sana udah bahagia, ya. Tapi yang belum meninggal masih tanda tanya, ini nanti meninggalnya bagaimana, ya. Makanya terus berusaha sekuat tenaga, ya. Terus tingkatkan walaupun hanya sedikit-sedikit, terus saling menasehati, saling memberikan wasiat kebaikan, saling mengingatkan apabila ada yang salah, ada yang lupa, tentu saja dengan cara yang baik, cara yang santun, dengan akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah. Itu insya Allah akan membuat kita semakin baik. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah kalau Robbani ini
karyawannya tetap atau bahkan mungkin nambah, ya. Tidak ada yang dirumahkan, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi rezekinya insya Allah masih lancar, ya. Insya Allah masih lancar. Yang penting sregep ngaji, ya. Yang sregep ngaji, meningkatkan takwa itu dijamin lah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya sudah dijamin, rizkinya sudah dijamin, ya. Baik zaman dulu, zaman sekarang. Jadi tidak usah risau. Kalaupun saat ini apa yang bisa kita lakukan, ya. Maka insya Allah apa yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia, bahkan kalau memang sudah mencapai batas akhir, semuanya akan dijamin oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang setelah berusaha dengan sekuat tenaga, ikhtiar dengan sekuat tenaga, semampunya, dan kemudian diserahkan kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupi. Ya. Allah lah yang akan memberikan apapun yang betul-betul yang kita butuhkan, ya. Tapi belum tentu kalau yang kita inginkan, ya. Kalau yang kita inginkan banyak sekali, ya. Makanya kalau memang apa yang diinginkan, ya terus berdoa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alhamdulillah ini masuknya sudah lama, ya. Sudah berapa pekan, Pak? Lebaran. Habis lebaran 4 hari. Lebaran 4 hari. 4 hari plus 4, ya. Plus 4, ya. Itu Ya. pemerintah cutinya. Ya. Nah, yang penting memang ini dalam suasana memang masih dalam era new normal, ya, bukan new era tapi era new normal. Ini yang penting, Tatanan baru. ya, tatanan baru, walaupun sebenarnya bagi umat Islam itu ya sudah menjadi tatanan dari dulu. Sudah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan, seperti hidup bersih, hidup sehat, rapi. Itu memang harus menjadi akhlak, ya. An-nadhafatu minal iman, kemudian an-nadhafatu min hifdzi sihat. Kebersihan itu bagian dari iman, dan kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Itu yang sudah dari dulu digaungkan. Itu memang ilmunya Rasulullah dan ilmunya para ulama itu sudah ada dari dulu, ya. Cuma memang kadang banyak yang meninggalkan, makanya menjadi wabah yang sangat luar biasa. Demikian, karena ini memang pertama, semoga nanti selanjutnya bisa kita istiqomah, ya. Yang penting saat ini kita melakukan 2 hal, ikhtiar lahiriah atau ikhtiar langit, kemudian yang kedua adalah ikhtiar jasadiah atau ikhtiar bumi. Ikhtiar langit dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, berzikir, dan terus menambah ibadah-ibadah kita, ya. Karena memang pada hakikatnya segala hal yang terjadi di dunia ini, baik di bumi ataupun di langit, adalah semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan baru yang kedua, kita melakukan ikhtiar jasadiah sesuai dengan keahlian, ya. Kalau memang menjaga imunitas, maka kita melakukan apa yang menjadi protokol himbauan dari para pakar kesehatan, ya. Tidak usah melihat syarat-syarat yang mungkin semuanya mengacu untuk kesehatan tapi tidak tahu sumbernya, ya. Yang jelas-jelas saja dari para dokter, atau kalau memang teman kita ada yang dokter, teman kita ada yang ahli kesehatan, itu lebih jelas lagi. Kemudian untuk ibadah kita tidak usah kita mengambil kesimpulan sendiri tentang hukum-hukum,
membuat bingung banyak orang. Kita mengikuti fatwa dari para ulama, insya Allah kita akan aman melakukannya. Jadi di Indonesia tidak usah melihat ulama luar negeri, ya. Indonesia tidak usah melihat ulama Arab Saudi, ulama Palestina, ulama Malaysia atau mana. Kita mengikuti ulama Indonesia, ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi insya Allah lebih mudah. Kalau melihat yang lain malah susah, kesusahan. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf ya, selama ini bila ada kekurangan dan kehilafan. Semoga kita semuanya seperti era new normal ini bisa kembali kepada kebaikan, kesucian, dan kita membuka lembaran yang baru untuk diisi dengan tinta emas, ya, tinta emas atau hal yang lebih baik lagi, ya, hal yang lebih baik. Hari esok harus lebih baik, ya. Bukan hanya kualitas, bukan hanya kuantitas, ya. Tapi yang terpenting adalah mutu dan kualitas kita untuk senantiasa lebih dekat, lebih paham tentang ibadah, dan lebih terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita diberkahi, dirahmati, dan bisa mengambil hikmah dari kejadian atau wabah yang kita hadapi ini. Dan semoga semakin banyak orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah akan diturunkan, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena memang Allah apabila suatu kaum bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, ya. Tapi kalau banyak yang melakukan maksiat, mungkin bala dan musibah itu yang akan diturunkan. Maka semoga banyak yang bertobat, semakin banyak yang kembali, dan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.